Oke, halo Olin. Oh, thank you banget ya udah mau datang hari ini ngobrol-ngobrol. Kita kedatangan tamu spesial. Mau belajar mutual fund reksadana ya. Iya, Ini iya. ratu investasi nih. Waduh, amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Gimana Denis hari Baik, ini? baik, baik. Kita baru kenal udah lumayan lama lah ya. Kurang Mm-mm. lebih ya 3 jam lah ya. Langsung ngobrol. Gue pengen tanya-tanya banyak hal deh sebenarnya. Semoga Oke. semua bisa ditanyakan ya dalam Mm-mm. waktu yang terbatas ini. Oke. Lu kerja di ini ya, denger-denger di Di Sukor ya. Asset Management, ya. Berarti Mm-mm. banyak nih ya, Mm-mm. punya pengetahuan tentang capital market, ya, Ya. bonds Mm-mm. dan lain-lain lah ya. Mm-mm. Boleh dong cerita dong, kenapa kok bisa tiba-tiba kerja di sana? Oke, emang awalnya dari dulu memang suka saham ya. Dari Mungkin tahun berapa itu? dari SMA gitu ya, Dari udah mulai SMA. suka. Udah mulai suka, tapi ya kita nggak belajar ya karena mungkin waktu itu fokusnya masih pelajaran-pelajaran sekolah aja gitu Hmm. kan. Tapi memang tahu kuliah ya udah nanti kuliah gue belajar saham deh gitu. Jadi dari situ udah mulai suka, explore lagi pas kuliah, terus ternyata memang pengennya passionnya ke sana. Thankful, thank God juga nggak belok-belok. Akhirnya dapat kerja, awalnya magang dulu di Hmm. Sukor. Terus nanti setelah 6 bulan magang, sekarang udah full time gitu. Oke, kuliah tapi finance. Kuliah Berhubungan finance. berarti ya. Itu Mm-mm. biasa kan banyak orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa Mm-mm, ya nggak mm-mm. berhubungan. Di bagian apa di Sukor? Sekarang investment specialist. Investment specialist berarti spesial banget dong dalam investment. Kira-kira Ya ngapain sih, gitu ngapain deh. aja gitu sibukannya? Kesibukannya mostly kita, maksudnya gue Hmm. suka market update, kasih ke klien, biasanya ada APAT, agen penjual Penjual reksadana. reksadana. Terus juga kadang update-update juga ke klien, banyak ya klien yang HNWI ataupun retail, itu biasa kita juga update. Terus biasa gue juga suka bikin report Hmm. daily ataupun weekly. Atau biasa kayak outlook gitulah, first Oke, half, ya. second half. Terus juga banyak kan yang relasi langsung sih sama klien. Terus juga bisa gue bilang sebagai bridge dari fund manager ke klien sih. Jadi misalnya klien mau Oke, nanya, ini gimana nih view marketnya dari fund oke. manajernya, alokasinya gimana ya, nanya ke gue gitu. Oke, klien ini Mm. berarti berbicara klien yang langsung nggak lewat Upwork ya? Karena kalau lewat Upwork nggak bisa tanya-tanya. Eh, Atau bisa? Mostly kita suka kasih jawaban sih. Misalnya emang ada klien yang dari Upwork Hmm. nanya langsung, terus Upworknya juga belum bisa jawab gitu ya, juga bisa kita jawab. Dan juga banyak juga yang langsung sih. Heeh. Oke, itu tadi kan keluarin report gitu ya, daily, Mm-mm. weekly gitu ya. Itu Mm-mm. report itu kurang lebih kayak apa sih isinya kira-kira? Nah, untuk reportnya sendiri kita ngelihat paling 1 minggu sebelum itu sebenarnya ada sentimen apa aja di pasar. Kenapa misalnya pergerakan IHSG itu terpengaruhi oleh apa? Ya, Misalnya sekarang-sekarang ini mungkin The Fed naikin suku suku bunga lagi bunga. ya, 50 basis point, terus juga Ya, nanti nyusul segala macam, kita analisis, kita bikin supaya klien juga mudah dimengerti ya, ya. jadi nggak terlalu bahasa analis banget gitu ya, Benar. untuk kita share. Ada juga rekan-rekan dari bank, jadi selain Ya, APAT, ada juga bank, ada juga mungkin yang retail langsung, biasanya kita juga share lewat Instagram oke. dari story-nya. Jadi dari situ teman-teman semua juga bisa baca-baca gitu sih. Oke, itu berarti reportnya biasa kan makroekonomi berarti ya, berbicara Mm-mm. dengan berhubungan dengan market US juga dan lain-lain gitu ya. Itu Mm-mm. berarti fungsinya kan sebenarnya kalau kita ngomongin fund itu kan ada banyak ya, mutual fund Mm-mm. reksadana lah ya. Mm-mm. Ada pendapat tetap, pasar Mm-mm. uang, ya Mm-mm. equity, ya Mm-mm. dan lain-lain. Berarti tapi kalau report itu kan sebenarnya lebih peruntukan untuk ini, equity atau Kita semua untuk bisa semuanya. mix sih, bisa equity, bisa untuk bonds-nya juga bisa. Mostly untuk di market US juga bisa ada gitu. Dari emerging juga ada, dari Indo juga ada. Jadi what's hot aja in the past few weeks atau in the past 1 week gitu. Oke, berarti kan banyak berhubungan dengan klien ya. Mm-mm. Klien ini kan berarti investor lah ya, yang dia beli produk Ya. ya, misalnya produk Mm-mm. A, B, C dari Sukor ya. Mm-mm. Produknya ada banyak ya, ada berapa? Sekarang open end ada 14. Oh, banyak ya. Heeh. Oke. Favoritnya apa favorit? Favorit pasti Favorit klien maksudnya. semuanya. Oh, klien. Yang biasa paling banyak lah gitu ditanyain, diminatin gitu. Sekarang sih yang paling heboh adalah Sukor Invest Stable Fund ya. SSF ya. Kan returnnya oke, SSF. konstan ya, naik terus ya. Heeh. Ya, ya, ya. Gue juga ada sih. Oh ya. Ya, tapi nggak banyak. Oke. Jadi biasa klien itu misalnya contoh ya, ada Mm-mm. klien nih baru datang nih, punya Mm-mm. uang misalnya kan berapa lah gitu ya. Mm-mm.
dia nggak ngerti nih sama sekali Mm-mm. tentang investment. Mm-mm. Dia bisa tanya-tanya dong, Mm-mm. kira-kira cocoknya untuk apa nih? Mm-mm. Contoh deh, misalnya gue datang nih ke lu nih, ya kan, Mm-mm. gue punya uang nih 10M gitu kan, Mm-mm. 10M miliar atau juta lah. Iya, 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 oke. Ya misalnya punya duit segitu ya kan, Mm-mm. datang, gue nggak ngerti sama sekali nih Mm-mm. investment. Gue pengen taruh, gue pengen mulai investasi. Mm-mm. Gue harus taruh di produk mana nih? Kira-kira lu Nah, bakal jawab dengan cara apa sampai gue bisa mengerti gitu? biasa kalau misalnya masih zonk banget gitu ya, akan gue jelasin lagi buat masuk reksadana kan ya. Hmm. Biasa di mostly tujuannya apa dulu nih, ya kan? Ya. Tujuannya buat short term, long term, atau mungkin medium gitu ya. Biasa Ya. kan ada yang short term mungkin buat vacation gitu Ya. ya. Terus kalau misalnya medium mungkin buat sambil nyicil mobil, cicil rumah. Untuk long termnya biasa untuk pensiun gitu ya. Ya. Nah, biasa lebih ke tujuannya dulu. Terus yang kedua pasti profil resiko ya. Ya. Apakah dia lebih konservatif Atau atau moderat dia atau agresif. agresif gitu kan. Dari sana mungkin kita bisa pecah juga untuk produknya sendiri gitu. Komposisi maksudnya ya. Komposisinya. Jadi biasa kalau misalnya lebih konservatif, pastinya kita lebih banyakin ke bonds, ke pasar uang gitu ya. Ya. Kalau misalnya lebih agresif atau moderat gitu ya, biasanya kita pasti tetap rekomen saham karena overall the past 10 years gitu ya. Dari segi return paling besar. Ya, returnnya pasti Yes. paling besar gitu. Oke, ini gue menarik tadi kan sempat bahas SSF ya, stable fund ya. Ini cukup menarik nih, karena kalau kita lihat di Upwork gitu ya, misalnya orang nggak ngerti gitu kan baru buka, lihat kok ini RDPT nih masuknya ya kan. Tapi kenapa kok grafiknya bisa ke RDPU gitu, naik terus kan? Biasa kan kalau RDPT ada turunnya kan. Iya, iya. Kok bisa kayak gitu? Boleh gak jelasin gitu? Jadi untuk stable fund sendiri ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain juga ya. Sering ya kalian nanya. Kenapa kok bisa bagus banget grafiknya naik terus gitu ya? Nah, salah satunya adalah karena kita banyak invest di corporate bonds yang tenornya itu kurang lebih 3 tahun. Dimana kita believe 3 tahun itu adalah periode yang cukup stabil gitu ya untuk perusahaan. Yang kedua, kita juga corporate bonds itu sangat jarang di tradingin ya. Jadi biasa kalau misalnya perusahaan terbitin obligasi dengan tenor misalnya 3 tahun ya, 3 tahun, biasa kita akan hold sampai mature. Jadi kita nggak banyak trading, itu yang bikin juga yieldnya itu nggak banyak volatil. Dengan di indeksnya sendiri ya, di benchmark indeksnya. Jadi nggak banyak volatil. Beda nih sama misalnya government bonds ya, Sun gitu-gitu. Itu banyak banget kan trading setiap hari, ya kan di secondary market gitu kan. Nah itu yang bikin harga lebih volatil dan juga returnnya juga bisa naik turun gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga, kebetulan juga kita selalu cari produk lah ya yang bagus juga untuk yieldnya. Jadi memang banyak lah offer lah ya. Corporate bonds pasti setiap tahun banyak banget yang nerbitin gitu ya. Tapi kita selalu ngelihat perusahaan yang emang yieldnya bagus, kemampuan bayar utangnya juga bagus. Salah satunya itu yang paling penting kan. Jadi nggak ada default. Ya, jadi karena kalau misalnya default itu sangat ngefek sekali kan sama return gitu ya. Jadi kita walaupun AUM-nya udah gede, kita masih control quality dari perusahaan yang kita invest. Jadi 3 alasan itu kenapa Sukor Stable Fund bisa returnnya bagus banget kayak akhirnya sekarang. pertanyaan-pertanyaan nih banyak orang yang tanya ya kan. Apa nih kenapa bisa bagus, mungkin akhirnya terjawab di video kali ini. Thank you Olin. By the way, boleh nggak tolong jelasin dong, mungkin kan di sini banyak ya gitu Gen Z ya, generasi milenial setelah yang dengar kripto saham tahun 2020 sampai 2022 kan booming. Pengen mulai investasi. Dan pas dibilang kan biasa kalau pemula invest di reksadana dulu gitu kan. Karena paling simple udah dipelajari. Tapi mereka mungkin kurang tertarik karena kan nggak bisa di tradingin gitu ya. Dalam arti kita beli ya untuk jangka waktu tertentu. Nah, boleh nggak jelasin description secara simple sebenarnya secara konsep itu reksadana gimana sih? Dengan bahasa yang mudah mungkin buat orang yang benar-benar awam banget gitu. Oke, jadi reksadana sendiri itu adalah kumpulan produk ya, produk investasi. Biasanya reksadana tuh ada 3, ya kan? Reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana pasar uang. Nah, jadi di masing-masing reksadana ini banyak produk yang ada di reksadana tersebut. Jadi misalnya reksadana saham nih, di dalam reksadana saham itu bisa contain 30 saham.
Bisa 30 sampai 40 saham yang di-manage sama manajer investasi yang tentunya profesional ya. Jadi ibarat kata buat teman-teman yang kayak masih aduh investnya berapa ya, duit gue cuman segini nih gitu kan. 10 juta doang tapi pengen invest di saham ini, katanya kemarin Ko Dennis kemarin ini bagus tapi duit gue cuma segini nih gitu kan. Selesai 100.000 lah gitu, mau beli 4 perusahaan mana bisa ya kan. Iya 100.000 mana bisa 4 perusahaan gitu kan, padahal kemarin Ko Dennis udah rekomen 4 perusahaan bagus. Nggak gitu kan. Contoh ya. Contoh misalnya ya udah lewat reksadana saham ini teman-teman tuh bisa beli langsung tuh 30 saham sekaligus dalam satu produk reksadana saham. Jadi biasanya kan dari fund fact sheet atau misalnya di reksadana itu ada penjelasannya gitu ya, belinya sahamnya apa aja. Nah dari situ teman-teman juga bisa nilai, manajer investasi ini ternyata invest reksadananya sahamnya itu di sini gitu. Ini saham yang gue mau nih gitu kan. Jadi dengan beli reksadana itu teman-teman juga udah bisa beli banyak saham sekaligus dengan harga yang murah gitu. Nah, kalau misalnya prefer yang lain gitu ya, mungkin obligasi, pasar uang, itu juga kita offer liquidity. Jadi selain murah, kita juga bisa lebih liquid juga kan, karena misalnya kalau teman-teman deposito deh, pasti tahu lah ya deposito. Biasanya kan ditahan tuh 2 tahun lah, setahun tergantung lah. periode yang tenor yang kita pilih. Nah, kalau misalnya reksadana tuh lumayan liquid karena biasanya kalau misalnya kita jual paling 1 hari sampai 3 hari maksimal juga udah bisa masuk ke rekening kita dan kita bisa gunakan uangnya lah. Ya benar. Oke. Habis itu lanjut boleh. Tadi kayaknya mau ngomong, gue kepotong. Terus juga selain itu biasa returnnya juga buat teman-teman yang awam pasti tentunya kita mau return positif lah ya. Kita nggak mau rugi gitu kan. Nah tapi kalau misalnya bisa ngomong secara jujur, nggak semua orang pasti bisa untung terus gitu kan. Nggak semua orang bisa main saham dan konsisten untung gitu kan. Malah banyak yang rugi. Iya, malah banyak yang rugi lah, orang nggak ngerti kan. Orang yang ngerti aja bisa rugi, apalagi nggak ngerti kan. Nah, makanya kalau misalnya masukin reksadana, tentunya kita udah nggak perlu pusing-pusingin gitu ya. Ibarat kata, aduh besok gue trading apa ya buat untung, atau besok gue harus jual apa ya biar nggak rugi gitu ya. Karena semuanya udah di-manage sama manajer investasi yang profesional. Nah, jadi makanya teman-teman bisa rest assured gitu ya, kalau misalnya dana yang dikelola ini tuh udah professionally managed gitu. Jadi kita nggak bisa janjiin return, tapi yang jelas dibanding kita yang nggak ngerti apa-apa nih, pasti mereka lebih profesional manage-nya. Jadi itu juga ngurangin resiko buat teman-teman juga sih, ya gak sih, kayak yang nggak ngerti apa-apa dibanding invest ini rugi gitu kan, mendingan invest yang jelas di manage gitu ya sama profesional. Berarti bisa disimpulkan bahwa ini sebenarnya titip dana tapi secara legal. Iya. Ya kan? Bukan titip dana investasi bodong. Secara legal. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi dibilang kayak gitu sih. Oke, tapi biasa kan kalau kita beli, misalnya kita mau beli produk reksadana gitu, ya kita lihat kan berarti credibility MI-nya, manajer investasi seperti apa gitu kan. Yang kita nilai itu kayak gimana sih? Misalnya contoh misalnya gue awam, gue beli satu produk, yang harus gue analisa itu kayak gimana sih sebelum gue beli?